Oke, balik lagi kita di Movie of the Year. Sebelumnya, kita udah pernah bikin tahun 1990 sampai 1994 film terbaiknya apa? Bisa dicek videonya. 1995 sampai 99 kita juga udah buat. Bahkan di era 2000-an kita udah sampai di 2000 sampai 2004. Ini videonya juga. 2005 sampai 2009. Ini videonya. Jadi udah banyak, bos. Tapi kan yang jadi masalah adalah segmen nyari Movie of the Year ini kayaknya view-nya itu paling sedikit dibandingkan segmen-segmen ngelantur yang lainnya. Ini saya bingung, apa karena memang minim literasi, nggak ngerti film-film zaman dulu, nggak mau tahu film-film zaman dulu, maunya ya film yang gue udah tahu aja, yang gue suka aja. Ya kita butuh lah perbaikan pemikiran gitu, sehingga kita mau belajar apa yang kita belum tahu. Jangan sampai kita terjebak dalam satu algoritma saja. Sama kayak ya kita TikTok, ya udah begitu-begitu aja algoritmanya. Kita bahas kali ini. Welcome back to Ngelantur Indonesia. Skui nonton, skip lo on. Jangan lupa kalian semua ya. Oke, kita kembali lagi di segmen nyari Ngelantur rekomendasi. Dan seperti biasa, 2 minggu sekali selalu gue buat itu Movie of the Year. Nah, kita udah dari gue jelasin ya sebelumnya video apa aja yang kita udah buat yang memang tidak laku videonya. Semoga kali ini laku karena kita udah bergerak ke arah yang lebih modern gitu, dimana film-filmnya harusnya jauh lebih terkenal. Mungkin kan banyak yang lebih suka. Tapi lagi-lagi nih, buat kalian yang baru pertama kali datang di segmen Movie of the Year ini, gue bakal kasih tahu kalian 5 film terbaik di setiap tahunnya. Tapi sebenarnya film terbaiknya satu aja sih, yang lainnya mungkin kayak honorable mention lah istilahnya. Dan film yang gue masukin di list-list yang gue bakal taruh di sini adalah film yang harus gue tonton dulu. Ya contohnya ketika kalian nonton Movie of the Year waktu itu 1993 ya gue buat, itu gue cuma bikin 2 nggak sih atau 3 gitu, karena selebihnya itu gue belum nonton tuh film-filmnya gitu ya. Ada yang gue udah tonton banyak, cuman kayak bukan yang terbaik gitu, jadi gue nggak berani masukin. Jadi gue jujur, bener-bener jujur. Dan kebetulan kali ini kita bikin yang 2010 sampai 2014, dan kebetulan gue tonton nih semua filmnya, jadi gue bisa kasih ke kalian rekomendasinya. Oke, jadi kita langsung gak usah banyak bacot, langsung kita mulai aja di tahun 2010. Yang pertama gue masukin Toy Story 3. Ini sangat-sangat debatable. Mungkin buat kalian Toy Story 1 adalah yang terbaik dari franchise Toy Story, tapi kalau buat gua Toy Story 3 slightly better dari yang pertamanya. Ya, dengan villain Lotso Hagenbear itu keren sekali, dan motivasinya segalanya itu luar biasa di zaman tersebut. Yang kedua gua masukin Black Swan. Ini filmnya Mbak Natalie Portman sama Mila Kunis dikombinasikan, memang sangat-sangat mantap sekali filmnya ya. Ini menurut gua film terbaiknya Darren Aronofsky sih. Nggak tahu kalian setuju sama gua atau enggak. Yang ketiga gua masukin The King's Speech. Nah, film ini menurut gue sangat-sangat inspirasional ya, menceritakan kisah nyata, jadi biopik dari seorang raja bernama George V yang punya anak ya George VI, yaitu Pangeran Albert. Gimana dia tuh ngomongnya agak gagap ya, gitu. Jadi pas ketika dia pidato ya gagap, terus jadi memalukan gitu. Jadi dia butuh belajar gimana caranya dia menyembuhkan kegagapannya itu gitu. Dan tentunya mungkin buat kalian ini adalah film terbaik di tahun 2010, tapi buat gue masih ada yang lebih baik dari ini. Tapi memang ini juga salah satu yang terbaik, yaitu Inception. Ya, semua orang bilang masterpiece Christopher Nolan apa? Inception. Tapi kalau buat gua enggak juga sih, masih banyak Nolan yang lebih bagus daripada Inception gitu. Memang mind blowing, masterpiece, massive, dengan plot cerita yang jauh dari kata normal, dari kata standar. Memang itu khasnya Nolan, cuman ya buat gua lack of emotion. Lagi-lagi buat gua kayak gila gitu, filmnya emang gila, tapi nggak menyentuh, tidak ada something yang masuk ya ke dalam hati gue gitu ketika gue menonton. Karena balik lagi, ketika gue melihat film yang terbaik adalah film yang bisa mengacak-acak hati gue. Bahkan Inception buat gue kayak ya nggak mengacak-acak, ya keren-keren aja gue nontonnya gitu ya. Nah, ini baru mengacak-acak film terbaik di tahun 2010, yaitu adalah The Social Network. Ya menurut gue ini film, apakah bisa dibilang sebagai film terbaiknya David Fincher? Agak sulit ya. Mungkin saingannya sama Seven kali ya. Ya agak-agak sulit tuh. Mungkin kalau Fight Club sedikit di bawahnya. Mungkin sama Seven agak-agak imbang-imbangan gitu. Tapi ya jelas-jelas dengan masuk dalam kategori film terbaiknya si David Fincher, ini adalah film yang menurut gua
luar biasa dari berbagai macam sisi. Karena ini film biopik, film yang benar-benar kejadian di dunia nyata, yang memang karakter utamanya adalah Mark Zuckerberg. Siapa yang nggak tahu tokoh yang satu ini yang memang sampai sekarang juga sangat-sangat dikenal sama masyarakat luas, terutama dalam ranah teknologi, ya, karena memang dia ini adalah penciptanya metaverse, dan di sini adalah kisah dia bagaimana dia menciptakan Facebook yang memang sekarang perlahan-lahan mulai menurun terus, ya. Facebook terlibat sama beberapa macam sosmed yang lainnya gitu. Cuma Facebook pada masa memang luar biasa trending gila-gilaan, dan memang di sini diceritakan bagaimana sih ya si Mark Zuckerberg ini menciptakan Facebook. Awalnya ternyata dari Face Mash, ya. Cuma ternyata aplikasi untuk membandingkan mahasiswi, ya, yang cantik yang mana, yang lebih cantik yang mana. Nah, awalnya begitu gitu, bayangkan di Harvard loh. Ya, memang ini otaknya jenius, tapi memang cara personal ternyata gue baru tahu ternyata Mark Zuckerberg ini bang bejat gitu ya. Emang agak brengsek orangnya. Lebih bagus lagi apa? Diperankan sama Jesse Eisenberg. Ini udah perfecto Mamma Mia Lesato untuk castingnya. Menurut gue nggak ada yang bisa lagi yang memerankan Mark Zuckerberg lebih baik daripada Jesse Eisenberg di filmnya si David Fincher ini, dengan kemampuan cara berkata-kata yang sangat-sangat cepat sekali. Ya, gue nggak tahu, dia benar-benar susah banget buat kelibet gitu ngomongnya, bisa cepet tapi jelas, clear gitu, jelas, dengan mimik wajahnya yang sangat ngeselin bisa gue bilang. Bahkan ketika ya kita nonton Batman v Superman aja kesel banget gitu sama Lex Luthor gitu, ya. Bodo amat orang bilang Lex Luthornya apa sih, masa kayak gitu lah, justru lu kesel kan, itu adalah villain yang bagus gitu. Nah, di film ini dia memberikan perspektif karakter Mark Zuckerberg yang lonely bisa gue bilang, meskipun jenius, dengan lagi-lagi musik theme songnya Hand Covers Blues. Kalau bisa cek itu dengan back soundnya itu kayak biola yang tapi mainnya itu piano ting tung ting tung ting gitu. Jadi ada kesan loneliness dari pianonya, tapi ada sedikit diferensiasi dari biolanya itu yang menggambarkan nih karakter agak problematik nih si Mark Zuckerberg itu. Dan di sini dia ditampilkan berbarengan dengan Andrew Garfield yang memang memulai karir aktingnya dia. Mulai terkenal tuh dia di filmnya The Social Network ini jadi Eduardo, temannya si Mark Zuckerberg yang punya duit. Ya, karena si Zuckerberg ini ya duitnya nggak seberapa dibandingkan Eduardo, tapi pinter gitu. Nah, si Eduardo ini yang invest gitu, dan dikasih lihat persahabatannya seperti apa, pasang surutnya seperti apa, permainan bisnis, permainan uang, saling hianat satu sama lain. Di sini diperlihatkan dengan sangat-sangat luar biasa, intens banget. Yang nggak salah lagi, memang penulis naskahnya, screenplaynya siapa? Aaron Sorkin, yang memang sudah sangat terkenal dalam penulisan naskah, yang memang keren sekali dalam penulisan dialog-dialognya. Ya, setiap perkataan so snappy, termasuk dari opening yang gue udah pernah bilang juga, ya. Salah satu opening film terbaik sepanjang masa bisa gue bilang, dengan penggambaran Mark Zuckerberg di awal sama pacarnya, dan putusnya di situ juga, ya. Mereka ngomong benar-benar snappy sekali, ngomong tak tok sangat-sangat cepat, dan berakhir buruk akhirnya. Kasih lihat dengan back sound orang-orang yang memang di cafe semacam itulah, ya. Lagi ngobrol itu berisik sekali di belakang, tapi suara mainnya itu benar-benar terjaga dengan sangat-sangat clear, tapi luar biasa realistik. Jarang sekali memang yang orangnya benar-benar disuruh teriak ya teriak aja gitu. Jadi yang di belakang itu bener-bener ngomong. Karena biasanya lagi-lagi kalau misalnya kita lihat film-film Indonesia, biasa kan kayak ya orang di belakang ya udah kayak gitu doang gitu, nggak ngomong beneran. Kalau di sini ngomong beneran, tapi justru itulah estetikanya di situ yang gue lihat. Sampai di akhir lu bisa lihat nanti Mark Zuckerberg pendalaman karakter seperti apa, perjalanan karakter dari awal brengsek di akhirannya jadi siapa. Meskipun dia menjadi seseorang yang luar biasa, tapi dari segi kehidupan dia seperti apa, lu bisa lihat semuanya di film The Social Network yang luar biasa keren banget. Makanya kita lanjut lagi di film tahun 2011. Film pertama yang gue masukin adalah Hugo. Gue pengen kalian tebak nih, ini film Hugo ini dari posternya gitu, dari visual. Coba lihat ya visualnya. Coba tebak sutradaranya siapa? Gue yakin lu pada jawab Steven Spielberg pasti. Kenapa? Karena ini film yang family friendly, film yang menggunakan ya 3D seperti ini gitu, yang buat anak-anak, dan konsepnya tuh lebih ke arah ya fantasi gitu. Jadi kayak ya ini Spielberg banget, film-film Spielberg banget. Tapi lu bakal kaget kalau misalnya sutradara dari film Hugo ini adalah Martin Scorsese. Ya ini menurut gue satu-satunya film Scorsese yang kayak family friendly, heartwarming dengan 3D seperti ini jarang-jarang sekali. Tapi sekali deh buat yang kayak gini bagus juga kan. Artinya apa? Scorsese meskipun yang kita udah lihat di Taxi Driver dengan Raging Bull yang realistik, biopik, ternyata dia bisa juga loh bikin film ala-ala heartwarming seperti ini. Selanjutnya gue harus shout out sama satu film yang ini, mungkin ini agak kontroversial, gue masukin di list honorable mentions, tapi gue bakal masukin The Raid. Film Indonesia gue harus shout out, kenapa? Karena memang ini film yang menjadi titik revolusi untuk perfilman Indonesia gitu. Gue inget banget pas di tahun 2011 ini gue diajak papa gue nonton bioskop, ini ada film Indonesia lo, keren banget lo. Gue bener-bener gak nyangka anjir film Indonesia bisa kayak gini pas gue masih bocil gitu, actionnya sekeren itu
itu, ya semasif itu, sebrutal itu. Dan memang meskipun plot ceritanya simple, tapi eksekusinya itu benar-benar bisa bikin kita dak-dik-duk der selama nonton film ini. Selanjutnya gue masukin Moneyball, filmnya Brad Pitt yang memang menerapkan gimana caranya olahraga. Ini film olahraga ya, tapi diterapkan statistika, diterapkan matematika dalam mengambil pemain-pemain dengan hitungan-hitungan yang kalkulatif. Jadi bukan berdasarkan perasaan, tapi berdasarkan hitungan yang sudah matang, sehingga tim baseball yang awalnya di sini ceritakan kayak kalah-kalah terus malah bisa akhirnya berhasil dengan penerapan strategi Moneyball. Selanjutnya udah pasti gue masukin Mission Impossible Ghost Protocol. Film Mission Impossible yang mungkin paling berkesan buat kalian semua, meskipun yang terbaik buat gue tetap Fallout. Tapi Ghost Protocol ini luar biasa dari segi action, gila banget, masif sekali. Apalagi ya Tom Cruise memang selalu kita respect dengan memanjat gedung Burj Khalifa sebagai gedung tertinggi dunia. Itu kayak what the hell man, ya. Tapi untuk film terbaik di tahun 2011 ini, gua bakal masukin Rise of the Planet of the Apes. Film yang buat gua termasuk underrated ya. Gua nggak ngerti kenapa jarang banget orang yang membicarakan mengenai Caesar ini. Karena orang selalu ngomongin Monsterverse, orang selalu ngomongin Kong, Godzilla, tapi jarang banget orang yang ngomongin Planet of the Apes. Karena buat gua triloginya Matt Reeves ini adalah salah satu trilogi yang terbaik. Bahkan gua bikin waktu di The Bump ya, The Bump trilogi terbaik sama Bang Isaac, bisa dilihat. Nah itu salah satunya ya Planet of the Apes gua masukin. Nah ini film pertamanya yang buat gua juga bisa dibilang 11-12 sama film keduanya sebagai film terbaik di trilogi ini. Menceritakan seekor kera yang sangat luar biasa pintar bernama Caesar yang dirawat sama manusia, dan akhirnya dia tumbuh gitu ya. Awalnya dia hubungannya harmonis, tapi karena ada sebuah kecelakaan ya, dia memprotek keluarganya, sebenarnya dia di penjara tapi dia diperlakukan dengan buruk sama Draco Malfoy gitu, diperlakukan buruk. Abis itu dia mulai memberontak, mulai timbul sifat ternyata gue bukan binatang, gue bisa loh sama kayak manusia. Mulailah pemberontakan, mulailah sebuah revolusi dari kera-kera itu. Ya dia mengajak semua kera-kera itu diterapkan juga dengan gas-gas yang membuat mereka jauh lebih pintar lagi. Karena memang ini mengambil pendekatan sci-fi sih, karena science fiction gitu. Gimana caranya manusia di laboratorium membentuk sebuah obat untuk Alzheimer gitu ya. Jadi otaknya diperbaiki dengan obat ini, tapi malah justru berdampak kepada kera. Jadi keranya berevolusi menjadi lebih pintar, sampai nanti film Kingdom of the Planet of the Apes yang kita bakal tayang tahun ini gitu. Itu yang gue jauh lebih penasaran daripada Godzilla x Kong sebenarnya. Gue jauh lebih pengen nonton Kingdom of the Planet of the Apes. Ya Caesar karakter yang sangat-sangat karismatik, sangat-sangat bisa kita respect meskipun dia seorang kera. Kita manusia bisa respect sama seorang kera. Itulah hebatnya film ini. Dengan terakhir pemuncak konflik utama drama peperangan antara kera dan manusia di jembatan ini gila banget. Itu gila banget ya, kera yang bisa menghubungkan dua belah dunia gitu ya. Satu manusia, dia punya hubungan sama manusia, tapi dia juga seekor kera. Jadi memang sosok Caesar ini penting sekali. Makanya gue lihat di Kingdom of the Planet of the Apes, di mana kalau nggak salah 300 tahun setelah kematian Caesar, jadi udah nggak ada Caesar. Apakah bisa sebagus itu tanpa protagonis yang luar biasa ini si Caesar? Kita tunggu aja. Oke, kita lanjut lagi lah ke tahun berikutnya di tahun 2012. Pertama-tama sudah pasti saya masukkan The Dark Knight Rises. Bodoh amat ya, bullshit lah lu yang bilang The Dark Knight Rises sampah bacot banget lu pada ya. Nih buat gua The Dark Knight Rises itu tetap salah satu yang terbaik. Memang di triloginya The Dark Knight dia yang paling lemah ya dibandingkan Begins sama The Dark Knight. Memang ada penurunan secara plot cerita, secara ending terutama yang memang sampah sekali. Tapi secara keseluruhan itu big, massive, epic, intense, luar biasa. Menurut gua jauh ditingkatkan dari film keduanya buat gua, meskipun memang agak jomplang juga sih secara kualitas. Tapi at least kita bisa sangat-sangat entertain lewat film The Dark Knight Rises ini. Dan yang kedua, gua masukin ini, mungkin kalian bakal kaget, gue bakal masukin The Avengers tahun 2012. Ini film Avengers pertama. Dan menurut gue ini kenapa gue bisa masukin di film terbaik 2012, karena ini sebuah standar baru. Meskipun Iron Man 1 udah menjadi standar baru, tapi ini standar baru dalam sebuah group of superhero. Gimana caranya 6 superhero bergabung menjadi satu dengan pergerakan kamera memutar seperti itu di akhir Battle of New York, itu keren sekali ya. Ini memang revolusioner sekali The Avengers. Dan yang ketiga gue masukin Argo. Ini film benar-benar politik sekali ya, dimana politik di sini pecah antara Iran sama Amerika, di sini bertarung ya. Dan sutradaranya siapa? Ben Affleck. Jadi kalau kalian masih nggak menganggap Ben Affleck sebagai salah satu sutradara yang bagus gitu ya, coba nonton Argo ini. Memang selain itu Air yang kemarin gue juga bahas sebagai film terbaik di tahun 2023, salah satunya top 5, bisa dicek juga tuh videonya nih, top 5 film terbaik di tahun 2023. Air gue masukin film Ben Affleck. Dan Argo di sini biopik yang menurut gue juga menjadi representasinya Ben Affleck sebagai salah satu sutradara yang bagus gitu. Selanjutnya
Django Unchained. Ini Tarantino selalu bakal gue masukin lah, orang Tarantino favorit gue. Tapi gue mencoba seobjektif mungkin ya. Gue nggak mau coba subjektif karena gue suka Tarantino gue masukin. Tapi memang Django Unchained layak untuk di 2012 dimasukkan dibandingkan film 2012 Kiamat gitu kan. Mendingan gue taruh Django Unchained kan daripada film Kiamat 2012 gitu. Nah, Django Unchained ini fresh dan lagi-lagi menampilkan adegan-adegan gore brutal yang darah muncrat kemana-mana khas-khasnya Tarantino dengan mengambil latar waktu di mana penjajahan ras kulit hitam gitu. Memang diskriminasi sangat-sangat perlihatkan di sini dan di sini dicoba dikulik ya dengan berbagai macam plot twist yang tidak bisa Anda tebak sama sekali selama menonton Django Unchained. Kocak, komedi, action, barbar dan thrilling moment yang sangat-sangat bisa dinikmati, terutama dengan aktingnya Leonardo DiCaprio yang di sini menurut gua berbeda sekali karakternya dibandingkan karakter dia di film-film lain. Apalagi ketika dia marah-marah itu bener-bener gila banget ya, dan plot twist di akhir cakep sekali. Oke, nah untuk film terbaik di tahun 2012 gua masukin film Life of Pi. Sebuah film survival yang bisa gue bilang bertahun-tahun menjadi film favorit gue sepanjang masa. Ya, ada masanya gue sangat-sangat suka sama film yang satu ini karena memang gue suka binatang. Pertama, memang harimau di sini sangat luar biasa keren. Gue kira dulu visual effect, ternyata ini memang harimaunya ada aslinya gitu, harimau beneran, dan syutingnya beneran kayak harimau. Kalian bisa lihat lah proses syutingnya, behind the scene yang diperhatikan. Itu cuma di satu studio, dan yang luar biasanya adalah survival yang dilakukan oleh Pi dalam sebuah lautan sangat luar biasa realistik. Meskipun syutingnya itu di studio ya, dalam artian gini, lu jangan anggap gampang. Gue pernah syuting di sinetron. Jadi gue mikir ketika satu set itu mempengaruhi alam bawah sadar pikiran kita dalam kita berakting. Dalam kita melakukan acting ketika memang ini studio, jadi kita tanpa sadar nggak sadar, otak kita selalu memberikan warning kalau misalnya ya kita masih proses dalam yang normal-normal saja. Kita masih dalam kehidupan yang biasa-biasa aja. Lu lagi acting. Tapi kan ketika kita sebagai aktor yang profesional, kita harus merubah pola pikir tersebut secara psikologi. Kita benar-benar ada dalam lautan yang luas dan lu hanya sendirian di situ, terikat bersama seekor harimau dalam satu sekoci. Itu kan harus menjadi alam bawah sadar kita yang benar-benar kita percaya, kita believe, sehingga ketika kita acting kita juga bisa dipercaya sama orang yang nonton kita. Nah, itu yang luar biasa dilakukan oleh si Pi ini ya. Dan yang kerennya lagi buat gua adalah makna ganda yang terdapat dalam film ini. Gua nggak mau kasih tahu ending film ini kayak gimana, cuma kalian wajib banget nonton film ini ya, dan kalian coba interpretasi sendiri gitu. Karena buat gua ini film sebenarnya open ending, meskipun endingnya jelas, tapi di akhir sebenarnya ada sebuah narasi dari si Pi yang udah tua, dimana kayaknya ini seakan-akan mengarah ke cerita yang dari awal kita sampai akhir itu kita nonton itu sebenarnya bukan yang asli, tapi sebenarnya ada kisah yang lain yang dicoba ditutupi oleh si Pi. Cuman ini masih open ending, masih menjadi perbincangan sampai sekarang, dan mungkin banyak yang nggak tahu juga, dan gue pas masukin juga nggak bakal mikir sampai situ. Gue cuma mikir ya udah sampai endingnya begitu aja. Tapi ketika gue udah mulai gede, gue coba nonton lagi, kok ini ada yang berbeda nih sama film Life of Pi. Nah, itu coba kalian tonton sendiri, itu yang luar biasa menjadi sebuah kedalaman kompleksitas mengenai ketuhanan sebenarnya. Karena si Pi ini mencoba agama Islam, Kristen, dia coba semuanya Hindu ya, dan akhirnya kita dapat konklusi di akhir, dan kita disuruh mencoba interpretasi lebih dari sekedar hanya survival movies. Oke, kita lanjut lagi lah ya di tahun 2013. Oke, kita lanjut lagi lah ya. Di film pertama tahun 2017 yang bakal gue masukin adalah Prisoners. Ya, mungkin kalian udah pernah denger film ini. Salah satu filmnya Denis Villeneuve yang gue cukup suka. Karena lagi-lagi ya, orang suka Denis Villeneuve, keren banget, sutradara gila, Dune, Blade Runner, bla bla bla. Tapi kalau buat gue sendiri, gue kurang suka lah. Bukan not my style of movie gitu. Jadi kayak bukan gue banget lah ini film gitu ya, Denis Villeneuve. Tapi untuk Prisoners ini pengecualian buat gue. Ini gue juga justru suka banget dengan pendekatan yang jauh lebih realistik. Karena kalau di Villeneuve kan mungkin sci-fi dengan fasenya yang lambat seperti, tapi Prisoners ini dengan pendekatan lebih realistik, suspense-nya membuat gue jauh lebih berasa, terutama dengan dua karakter utama di sini, yaitu si Hugh Jackman sama Paul Dano. Makanya Paul Dano ketika di film The Batman jadi The Riddler, gue bakal yakin ini pasti bakal keren banget dia jadi The Riddler. Karena di film Prisoners udah kelihatan gitu psikopatnya seperti apa. Sebagai orang yang memang diperlihatkan punya kelainan, tidak punya kecerdasan seperti manusia pada umumnya, malah kita dibuat ambigu, nih orang penjahat tuh bukan sih, dan kita dibuat mikir sampai akhir gitu. Selanjutnya gue masukin Her ya, ini film 2013 tapi ngomongin masa depan, ngomongin AI luar biasa dengan penggambaran visual yang cantik sekali ya, ala-ala kayak Wes Anderson lah, warna-warnanya gue suka sih yang kayak gini ya. Memang si Joaquin Phoenix juga memang aktingnya jempolan banget di film ini. Selanjutnya
Captain Phillips ya, ini filmnya Tom Hanks dan lagi-lagi gue udah berkali-kali bilang Tom Hanks itu aktor favorit gue. Dan di sini dia memainkan film yang suspense-nya luar biasa gila. Kalian wajib banget nonton film Captain Phillips ini. Selanjutnya mungkin gue masukin Frozen ya. Mungkin kalian nggak bakal nyangka gue masukin Frozen, tapi buat gue Frozen ya gue nggak mau debat lah. Itu film animasi yang ikonik sekali, sangat-sangat culture impact-nya itu bener-bener tinggi sekali sampai ke zaman sekarang dengan lagu yang luar biasa. Gak mungkin lu nggak bakal tahu. Bahkan 1 detik pun ketika kita ngomong Let It Go, kita bisa langsung tentukan nada start awal dari film Let It Go, refnya seperti apa. Karena memang se-ikonik itu film Frozen. Nah, tapi untuk film terbaik di tahun 2013, gue bakal pilih The Wolf of Wall Street. Oke, sebelum kita lanjut pembahasan kita berikutnya, gue pengen rekomendasi kalian kalau kalian pengen beli official merchandise dari Ngelantur. Ini baju yang gue gambar pakai tangan gue sendiri. Nih Samurai Feather, filosofinya, idenya semua original dari otak gue. Dan plastisol sablonnya, bahannya juga cotton combat 24S, sangat-sangat premium, tahan lama nih baju-bajunya dan desainnya masih banyak lain. Kalian bisa cek, linknya gue taruh di bawah ya kalau kalian pengen beli. Dan kalau kalian pengen join kita di grup WhatsApp Ngelantur Corps sampai 900 Ngelantur Corps lainnya, ngobrolin seputar perfilman dan TV series, join lewat link yang gue taruh di bawah. Kita ngobrol-ngobrol bareng di grup WhatsApp ya. Oke, kita lanjut lagi ke pembahasan kita, yaitu The Wolf of Wall Street. Ini film yang sebenarnya gue udah pernah bahas juga sih di top 5 film biopik terbaik untuk Ngelantur. Coba cek videonya ya. Ya, gue nggak mau jelasin panjang-panjang The Wolf of Wall Street karena gue udah pernah jelasin di situ sebagai salah satu film terbaiknya untuk film biopik. Tapi ya, The Wolf of Wall Street singkatnya ya mengenai John Belfort yang dikenal sebagai pialang saham. Cuma awalnya dia kerja di Wall Street, tapi tiba-tiba dia dipecat karena ada Black Monday. Ini memang kejadian biopik di dunia nyata, kejadian beneran gitu ya. Nah, akhirnya dia ke tempat pialang saham yang lebih kurang gitu ya. Tapi justru dia pinter banget di situ. Dia berhasil menggait banyak banget konsumen dan dia tiba-tiba jadi kaya dan mulai itulah konfliknya ya. Dia pergunakan uang itu untuk berfoya-foya, untuk ya narkoba dengan selingkuh sama si Margot Robbie yang sangat-sangat seksi di sini. Makanya gue taruh ini di film terbaik 2013. Ya, cuman ya memang Margot Robbie di sini nambah another layer, tapi memang DiCaprio itu another level of acting sih. Gila sih buat gue. Ketika dia benar-benar lagi marah sama istrinya, marah sekali. Ya ketika dia dalam kondisi yang paranoid gitu ya. Aduh, ini gue dikejar-kejar terus nih sama FBI gitu. Karena gue melakukan tindak kriminal gitu di sini, itu digambarkan secara visual sama Scorsese dengan penggunaan kamera anamorphic. Ya, 2 kamera lo bayang, spherical, anamorphic gitu dalam satu film. Ya, ditambah actingnya si DiCaprio ini yang memang sangat luar biasa, serius sekali. Kalian bisa lihat di behind the scene-nya itu berkali-kali diperlihatkan. Makanya ya The Wolf of Wall Street salah satu film yang benar-benar berkualitas sekali di tahun 2013. Kita lanjut lagi aja lah ya. Di tahun 2014 ini yang terakhir. Yang pertama, gue masukin ini kandidat yang terbaik juga sebenarnya ya, agak tipis-tipis nanti sama yang terbaik ya. Birdman. Ini film bener-bener long take, bos. Lu bayangkan satu film nih ya 2 jam atau berapa lama tuh, itu long take. Ya meskipun nggak bener-bener literally long take, nggak mungkin juga. Tapi penggunaan editingnya menampilkan kesan ini film bener-bener long take. Bener-bener nggak ada patahan sama sekali, smooth sekali. Michael Keaton dewa sekali. Ya memang kalau nggak salah ini Best Picture Oscar gak sih? Karena ya lagi-lagi sinematografinya gila. Long take bener-bener setiap angle blockingan itu kan harus dimaster secara jenius sekali. Ya, Emma Stone juga di sini awal-awal karirnya dia masih awal-awal ya, meskipun dia sebelumnya udah pernah main film. Cuman kayak di sini yang titik lumayannya gila, lu bayangin dia komparasinya sama Michael Keaton, bos. Emma Stone tapi bisa menjadi seseorang anak yang ketika mereka berantem juga dapat banget. Edward Norton menambah another layer, dan ya Birdman ini salah satu film yang keren banget dengan makna yang cukup dalam gitu ya. Ada The Imitation Game juga ya, filmnya Benedict Cumberbatch yang boom ya, nonton sendiri aja kalau misalkan nggak mau dapetin. Kalau misalkan kalian pengen dapetin experience yang luar biasa ketika menonton filmnya. Gone Girl gue juga masukin, film plot twistnya David Fincher lagi-lagi. Amy Dunn, Nick Dunn, ya si Ben Affleck sama istrinya di sini. Ternyata isinya itu adalah, ya gue gak mau kasih tau ya, lagi-lagi ini kan non spoiler, rekomendasi ke kalian nonton sendiri. Kalau kalian pengen dapetin plot twist yang luar biasa aji gile konde, nonton lah ya film Gone Girl gitu. Dan The Grand Budapest Hotel gue juga bakal masukin, tapi semua itu tidak berarti bos ya, meskipun Birdman tadi gue agak pengen gue masukin gitu ya. Ya balik lagi ya, sebenarnya kalau kalian bilang, Bang, 2014 itu kan ada The Raid 2, ada Guardians of the Galaxy, ya salah satu film MCU terbaik, ada Captain America Winter Soldier gitu. John Wick pun adanya di tahun 2014. Ya mau dari animasi ada Big Hero 6 juga, cuman ya buat gua sih film ini no debat, bos. Whiplash.
kalau lu pada nanya gue, film favorit lu apa sih bang? Gue cuma punya dua jawaban sih sebenarnya. Yang benar-benar top of the top gitu ya. Banyak sih film favorit gue, cuman yang top of the top. Ini favorit ya, bukan terbaik ya. Favorit gue antara The Dark Knight satu, sama Whiplash. Gue dari pertama kali nonton openingnya aja, itu udah bikin gue kayak, anjing ini gue cinta sekali sama film ini. Terutama ya udah pasti karena musiknya ya. Karena memang gue pecinta jazz. Kalau dari semua genre musik yang ada, memang paling favorit gue adalah jazz. Makanya ya ini film mengenai musik jazz. Dan memang maksudnya bukan sekedar jazz doang, tapi ini memang musik yang ada di film ini menampilkan emosi. Gitu loh. Musik yang ada di film Whiplash itu seakan menjadi another actor gitu untuk film ini. Menampilkan berbagai macam emosi yang turut mengobrak-abrik emosional ketika gue menonton film ini. Kalau kalian ingat di opening scene-nya itu ketika si Miles Teller nih ya, sebagai Andrew di sini lagi latihan drum gitu kan. Terus ada J.K. Simmons tuh sebagai seorang konduktor yang udah profesional dalam musik jazz ya. Dilihat, ini berbakat nih, berpotensi. Terus habis itu disuruh main ya kan, habis itu dia juk. Habis itu dia, kayaknya begitu kan. Si Terence Fletcher, diperankan si J.K. Simmons. Gila ya. Selalu kan kayak begini. Nah, lu bisa lihat ketika disuruh stop, karismanya seperti apa, wibawanya seperti apa. Si J.K. Simmons di sini memang supporting actor, dia menang Oscar gak ya? Harusnya menang. Kalau udah kayak begini nggak mungkin nggak menang lah. Keren sekali. Dan dia harus ngomong langsung double time swing gitu kan. Double time swing, jadi kayak double time swing. Nah, habis itu ya pam gitu. Dan dinamika antara dua orang ini yang memang menghidupkan sepanjang film ini. Karena memang film ini nggak terlalu melibatkan banyak orang, banyak plot, banyak macem-macem lah, kompleksiti. Ini cuma mengenai dua orang ini, yang satu murid yang pengen menjadi seorang drummer jazz nomor satu yang terhebat gitu kan. Yang satu adalah guru yang pengen menguras segala potensi yang dimiliki muridnya itu. Ya memang ini dinamika dua yang menurut gua, Obi-Wan Kenobi sama Anakin Skywalker kalah bos. Dinamika dua itu ini yang paling mantap ini ya, Terence Fletcher sama Andrew. Dan maknanya simple ya, si Andrew ini ketika dia pengen menjadi seseorang pemusisi jazz yang terhebat gitu, itu ambisinya itu menguras segala apa yang dia punya dari badan jiwanya ya. Ketika dia latihan sampai kayak orang gila gitu kan, sampai saking cepetnya double time swing gitu kan, sampai ini luka-luka, lu bisa lihat kepedihan itu. Jadi ini semi thriller bisa gue bilang loh. Meskipun drama, ada musiknya juga, tapi thrillernya berasa sekali. Tense-nya itu, suspense-nya gila banget, terutama lewat penggunaan jazz-nya ini. Dan akhirnya lu bisa dapat kesimpulan di akhir, dimana ada plot twist yang bisa bikin lu melongo. Gue bener-bener kayak nonton film ini kan bener-bener terhanyut dalam ceritanya gitu. Tapi makanya ketika di akhir gue bener-bener gak nyangka tiba-tiba ada plot twist seperti itu, gue bener-bener kayak, anjing kok bisa begini ceritanya gitu. Gue bener-bener gak nyangka. Tapi memang sih gue pikir-pikir lagi, dengan ending yang seperti itu nanti lu bisa lihat ternyata memang inilah yang pengen disampaikan musik ini kesimpulan akhirnya gitu. Memang mengenai dua karakter yang saling terkoneksi satu sama lain, yang memang punya masalah psikologis masing-masing gitu. Hubungan toxic relationship bisa gue bilang di antara guru dan murid gitu. Lu bayangin aja ya, pengen kerja keras tapi kerja kerasnya harus kayak di limit batas gitu, sampai emosional terkuras segala macam, psikologisnya udah jadi bermasalah karena dia salah dikit langsung ulang sama gurunya. Gila emang. Dan memang gue paling suka itu musik Whiplash ya. Whiplash itu kan judul musiknya itu gila. Sampai di akhir lu bisa lihat drumnya itu benar-benar bermain sampai di ending itu nggak selesai, nggak berhenti. Itu benar-benar sampai habis, sampai kredit masih drumnya itu lu bakal dapetin tuh. Sebenarnya apa sih yang pengen disampaikan sama film ini? Ini film yang benar-benar favorit gue banget, gue suka banget, dan memang salah satu yang terbaik yang pernah gue tonton. Jadi kalau kalian belum nonton, wajib banget nonton Whiplash. Oke, gitu aja untuk Movie of the Year kali ini 2010 sampai 2014. Ya, banyak banget sebenarnya film-film yang belum gue sebutkan tadi, yang memang mulai Harry Potter, Deathly Hallows kan kalau rasa di zaman-zaman ini juga gitu ya. Ya pokoknya banyak banget yang keren, terutama dari film-film MCU juga banyak. Film-film yang bisa gue bilang blockbuster gitu, X-Men, The Future Past lah gitu, American Sniper juga. Ya ada beberapa film yang terbaik juga yang gue nggak masukin. Cuman kalau kalian punya referensi yang lain, kalian gue minta coba tulis di kolom komentar. Jadi dari 2010 sampai 2014 itu apa ya, list versi kalian tuh apa sih, biar nanti kita diskusin bareng di kolom komentar. Dan siapa tahu juga gue kelupaan, karena gue inget banget pas di Movie of the Year yang 1999 tuh gue lupa masukin Fight Club. Tuh bayangkan, Fight Club bos, gue lupa masukin. Itu memang yang namanya juga manusia, gue tidak luput dari namanya kesalahan gitu kan, karena memang gue juga kagak pakai skrip gimana begitu ya. Jadi benar langsung aja biar ngelantur aja. Jangan lupa ya, kalau misal kalian pengen follow kita di Instagram, follow aja. Dan kita punya membership community ya, ini baru banget. Jadi buat kalian yang pengen join langsung, mungkin
penjelasan lengkapnya gue bikin di video terpisah, tapi kalian bisa baca-baca dulu tuh membership community kita ada apa aja. Kita punya level pertama itu ada di critical thinking, tapi level yang lebih di atas lagi adalah ngelantur thinking. Benefitnya luar biasa. Mulai dari ya 1.000 rupiah per hari, lu bayangin 1.000 per hari, lu bisa dapetin konten edukasi dari ngelantur seputar perfilman dan bahkan yang lain-lain, hal-hal mendasar seputar pemikiran kritis. Oke, gitu aja. Capek banget gila gue bener, lu bayangin 2010 sampai 2014 gue ngomong tanpa henti. Kita jumpa di video berikutnya. Like dan tonton, jangan skip iklan ya. Bye-bye semuanya.